Berdasarkan kisah nyata perjalanan seorang pemain American football yang berlatar di tahun 1975 ini, mengisahkan tentang kehidupan seorang pemuda berumur 30 tahun dan tidak bisa dikatakan sebagai pemuda di dunia olahraga. Ia bernama Vince Papale yang diperankan oleh Mark Wahlberg. Papale yang hanya memiliki skill otodidak tertarik untuk bergabung dan mencoba meraih impiannya sebagai pemain football profesional. Berhasilkah ia meraih impiannya? Atau justru usia akan menjadi hambatan baginya? Tanpa berlama-lama, yuk langsung saja ke alur ceritanya. Saat itu tengah terjadi krisis ekonomi yang menimpa suatu kota di Amerika Serikat, yaitu Philadelphia, sehingga berujung banyak PHK di mana-mana. Selain itu, tim football kesayangan penduduk kota yang bernama Eagles juga sedang mengalami kemunduran, di mana banyak kekalahan yang didapatkan di beberapa musim terakhir. Bahkan saat melawan tim tandang yaitu Bengals, NFL Eagles harus dipermalukan dengan skor 0-30, yang membuat semua pendukung mereka marah dan menjelek-jelekkan tim yang dahulunya selalu berjaya di berbagai liga. Setelah menonton pertandingan itu, Papale dan teman-teman tongkrongannya menyempatkan bermain American football untuk menuangkan hobi mereka serta mencari keringat. Dan di situ, Papale adalah pemain penyerang andalan timnya yang memang paling berbakat di antara yang lain. Sesampainya di rumah, istri Papale yang bernama Sharon, yang sejak awal memang tidak suka jika Papale selalu bermain football pun, seketika memarahinya. Dengan pekerjaan sebagai bartender di sebuah bar kecil, serta merangkap sebagai seorang guru pengganti di suatu sekolah, uang yang diterima Papale tidaklah cukup untuk mendapatkan kemewahan. Seharusnya ia mencari pekerjaan yang lebih layak dari yang sekarang ia lakoni. Dalam keadaan itu, Sharon bukanlah orang yang bisa menerima janji-janji Papale agar kondisi perekonomian mereka membaik. Di hari berikutnya, ternyata Papale sudah tidak dibutuhkan lagi di sekolah karena posisinya sudah ditempati oleh orang lain. Hingga suatu hari, Dick Vermeil yang merupakan pelatih baru Eagles sedang melakukan konversi pers. Di situ ia membuat pengumuman bahwa tim NFL profesional Philadelphia yaitu Eagles akan membuka seleksi pemain baru untuk kalangan umum yang mungkin bisa membantu mengembalikan semangat tim seperti sedia kala. Dan di situ teman-teman Papale menyuruhnya untuk mengikuti seleksi tersebut. Akan tetapi, Papale tidak begitu tertarik untuk bergabung dan mencoba meraih impiannya sebagai pemain football profesional. Ia lebih memikirkan apa yang akan istrinya katakan nanti jika istrinya tahu kalau Papale sudah di PHK dari pekerjaan tambahannya sebagai guru pengganti. Setelah pulang dari bar, Papale harus berlapang dada untuk menerima kenyataan di mana istrinya telah pergi meninggalkannya saat keadaan hidupnya sedang tidak baik-baik saja. Kembali ke bar seperti di hari sebelumnya, Tommy ternyata sudah mengetahui tentang kepergian Sharon. Papale yang saat itu terlambat sampai di bar, ternyata telah kedatangan rekan kerja baru yang akan membantunya. Ia adalah Janet, keponakan Max pemilik bar, yang datang dari New York. Janet adalah pendukung fanatik tim Giants, yang merupakan rival Eagles kebanggaan kota Philadelphia. Saat itu, Tommy dan beberapa teman-teman Papale kembali membujuknya untuk mencoba mengikuti seleksi. Mungkin saja dengan bergabungnya Papale di skuad utama, akan merubah tim Eagles menjadi lebih baik dari sekarang. Karena pikirannya memang sedang ruwet, Papale tiba-tiba marah karena Johnny tidak sengaja menyinggung tentang istrinya saat ia sedang mabuk, sehingga Johnny segera diusir oleh Max. Beberapa teman Papale memang memiliki masalah dengan hidup mereka, seperti Johnny yang tidak bisa bayar tagihan-tagihannya, Pete yang saudaranya mati dalam peperangan, dan Tommy yang di PHK dari kerjanya sebagai kuli pabrik. Setelah bar sepi, Tommy menyarankan dengan serius agar Papale mengikuti seleksi. Walaupun memang Papale tidak mengharapkan sama sekali untuk menjadi salah satu dari pemain NFL Eagles. Menurut Tommy, bisa menginjakkan kaki di lapangan kebanggaan Eagles hanyalah mimpi bagi beberapa orang. Selain itu,
Semua tahu kalau Pepale adalah pemain terbaik dalam tim football kecil mereka. Dengan muka lusuhnya, Pepale mendatangi Frank ayahnya. Ia menceritakan tentang Sharon yang meninggalkannya. Frank memang sejak awal tidak begitu suka dengan menantunya itu. Di situ Pepale meminta bantuan uang kepada ayahnya untuk membayar sewa rumahnya sebanyak $100. Frank mendengar bahwa Max dan beberapa temannya membujuk Pepale untuk ikut seleksi. Dan Frank pun menyarankan untuk mencobanya. Seorang pria bisa mengalami kegagalan, tapi jika berhenti, itu tidak akan merubah nasibnya. Itulah yang dikatakan Frank kepadanya. Tiba saatnya seleksi itu dilakukan. Banyak orang sangat antusias dengan seleksi tersebut. Serangkaian tes pun dilakukan untuk mencari bakat terbaik orang-orang di kota Philadelphia. Sekumpulan orang konyol dan hanya mencari keberuntungan juga tak luput ikut menjadi peserta. Saat tes lari, para pelatih begitu takjub melihat kecepatan Pepale, yang memang paling cepat di antara peserta lain. Lalu Dick menyuruh para pelatih untuk memberikan tes lain kepada Pepale. Dan benar saja, skill Pepale mungkin lebih unggul dari peserta lain. Tetapi umurnya tidak muda lagi, yang membuat para pelatih tidak begitu menginginkannya. Sebenarnya tahap seleksi masih panjang, namun karena para pelatih mulai muak dengan para peserta yang tidak sesuai kriteria yang diinginkan, akhirnya memutuskan untuk menyudahi seleksi, yang membuat semua peserta kecewa. Saat akan pulang, mobil Pepale mogok seperti biasanya. Dan di situ, Dick mendatanginya lalu bilang kepada Pepale kalau ia adalah pelari tercepat di antara yang lain. Bahkan kecepatannya melebihi mobil butut yang ia miliki. Dick bertanya di mana Pepale sekolah football, dan ia menjawab kalau ia tidak sekolah. Lalu Dick bertanya tentang umur Pepale, dan ia bilang umurnya tidak begitu jauh dari Dick. Sampai di bar seperti yang ia lakoni setiap hari. Berita seleksi sekumpulan orang bodoh disiarkan lewat televisi. Semua orang gagal dari seleksi yang diadakan di hari sebelumnya, kecuali satu orang, yaitu Pepale, yang diberikan kesempatan oleh Dick Vermeil selaku pelatih utama tim Eagles. Semua orang di bar sontak kaget dengan berita itu dan segera merayakan keberhasilan Pepale. Setelah berkaca dan meyakinkan diri, Pepale keluar dari toilet dan Max memanggilnya. Lalu Max memberikan beberapa uang kepadanya untuk biaya selama pelatihan. Pepale yang masih pesimis bahwa ia mungkin tidak akan berhasil masuk ke skuad utama, awalnya menolak pemberian Max dan berniat mengembalikan uangnya suatu saat nanti. Karena rumah Janet searah dengan Pepale, Max menyuruh Pepale mengantarkannya. Saat itu, seorang presenter dari stasiun TV datang ke bar untuk meliput Pepale sebelum melanjutkan mengantar Janet ke rumahnya. This is my place. Di pagi harinya, Pepale berlari seharian untuk memperkuat staminanya. Dan saat kembali ke rumahnya, ia mendapati Pete yang menunggunya untuk mengucapkan selamat dan semoga beruntung. Karena sebelumnya ia sangat menyesal tidak bisa mengucapkan kata-kata itu kepada Andrew, saudaranya, sebelum perang ke Vietnam. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Itu adalah hari pertama untuk Pepale berlatih bersama para pemain Eagles yang ia idolakan. Saat memeriksa tempat perlengkapannya, Pepale menemukan kesalahan pada namanya. Dan di situ, ia menaruh surat yang diberikan istrinya saat pergi meninggalkannya tempo hari. Hari itu masih sangat canggung untuknya karena akan berlatih dengan banyak pemain terbaik Eagles. Kata-kata motivasi mulai terucap dari mulut Dick sebagai pelatih utama. Kegagalan Eagles dalam kurun waktu terakhir seharusnya menjadi pelajaran untuk membenahi mental setiap pemain. Tidak peduli pemain baru, pemain lama, senior maupun junior. Latihan lebih keras akan dijalani Pepale dan para seniornya dalam 6 minggu ke depan untuk melewati 3 tahapan pemilihan pemain inti. Dan Dick berharap Eagles bisa membaik di sisa-sisa musim ini. Dari latihan fisik, kecepatan, bahkan kelincahan harus dilalui dengan serius.
Walaupun pemula, Pepale bisa mengikuti seleksi latihan pertamanya dengan baik. Namun, pemain yang belum masuk skuad utama seperti dirinya belum mendapatkan bayaran penuh setiap bulannya. Setelah Pepale datang ke kamar tidurnya, ternyata Samson dengan sengaja mengambil pesan terakhir istri Pepale yang disimpan di ruang perlengkapan. Samson dan Jerman membaca pesan dari Sharon, dan di situ tertulis bahwa Pepale dianggap tidak berguna dan takkan punya harta serta kehormatan. Di saat yang bersamaan, Pepale mendapatkan sebuah paket berisi majalah tentang American football serta sebuah jersey Giant. Dari siapa lagi kalau bukan dari Janet yang mulai memperhatikan dirinya akhir-akhir ini. Setelah itu, saat latihan fisik, ia mendapatkan olokan dari mulut Jerman yang menyinggung tentang catatan dari istrinya, dan seketika membuatnya sangat murka hingga ia segera menghajarnya. Di hari berikutnya, Pepale jalan dengan Janet untuk pertama kalinya. Mereka mulai membicarakan hal pribadi masing-masing tentang statusnya sekarang dan masa lalunya. Tiba di hari pemilihan pemain inti, orang-orang yang didatangi oleh asisten pelatih serta disuruh membawa buku catatannya adalah yang terpilih menjadi pemain di skuad utama. Bring your playbook. Tetapi Pepale belum mendapatkan panggilan itu. Kabar PHK massal di tempat Frank ayahnya bekerja pun mulai digembor-gemborkan beberapa media. Sementara dari berita olahraga, akhirnya Pepale bisa bertahan dalam tim khusus seleksi tim inti tahap 1. Padahal, awalnya Pepale diragukan karena skill yang ia miliki hanya diasah secara otodidak saja. Itu adalah kesempatan yang diberikan oleh sang pelatih, Dick Vermeil. Ini adalah waktunya para pemain inti berlatih secara terpisah. Saat beberapa kali tertinggal saat beradu kecepatan dengan dua pemain yang menyebalkan, yaitu Samson dan Deng, Pepale memutuskan melepas busa pelindungnya agar lebih enteng dan bisa berlari cepat. Walaupun sebenarnya tindakan itu membahayakan dirinya, akhirnya ia berhasil mendahului dua pemain tersebut saat kesempatan berikutnya. Saat di ruang ganti, Pepale tidak sengaja mendengarkan percakapan tentang Jerman, bahwa Jerman mungkin akan diganti karena performanya tidak bagus akhir-akhir ini. Di sisi lain, terlihat Tommy dan Frank sedang berunjuk rasa, menuntut kebijaksanaan dari perusahaan yang mem-PHK mereka. Pepale yang memang sedang mengalami banyak luka dari perbuatannya sendiri karena melepas pelindung busa saat latihan pun, segera dibuatkan semangkuk sup ayam oleh Janet yang semakin dekat dengannya. Di situ ia mengajaknya kencan di Colombo Steak yang terkenal di kota itu Jumat depan. Di situ, Johnny dengan sengaja bilang kepada Pepale agar jangan terlalu bangga bisa bergabung dengan tim Eagles, karena bisa saja ia dipulangkan jika tidak bisa membuktikan kehebatannya dalam beberapa pertandingan. Hal itulah yang membuatnya semakin pesimis. Sampailah di hari Jumat di mana ia janji kencan dengan Janet di Colombo Steak. Mengingat perkataan Johnny sebelumnya, ia memutuskan untuk lebih fokus bermain football dan mengesampingkan hal yang lain. Janet yang merasa bahwa ia hanya dianggap sebagai penghambat, akhirnya marah dan seketika meninggalkan Pepale begitu saja. Padahal itu bukanlah momen yang tepat setelah Janet menunggu beberapa hari hanya untuk pertemuannya dengan Pepale. Tiba di kamar Jerman si penyerang sayap. Dan di situ, Pepale memberitahukan kalau mungkin saja Dick akan mencari pengganti untuknya. Dalam beberapa kali pertandingan, nampaknya Pepale tidak terlalu berpengaruh untuk kemajuan tim Eagles. Performa tim kian lama semakin memburuk. Bahkan Eagles menelan 6 kali kekalahan pada pertandingan persahabatan. Pepale mendatangi rumah Frank ayahnya yang baru saja kena PHK massal di perusahaannya. Dan di situ, ia merasa bersalah karena telah meminjam uang kepada Frank tempo hari. Ia sudah benar-benar pesimis dengan keadaannya, di mana ia tidak lagi berambisi untuk menjadi pemain inti. Memang karena ia menganggap dirinya tidak bisa berkontribusi baik di Eagles. Dan di situ Frank bilang, kamu pasti bisa melewati semua, walaupun dengan persentase yang sangat kecil. Tiba di mana 4 orang pelatih lebih memilih Samson daripada Pepale sebagai pemain andalan mereka di sisi sayap. Mungkin karir Pepale akan berakhir tragis sampai di sini saja.
Istri dan anak Dick datang saat itu. Lalu Dick menceritakan kebimbangannya kepada sang istri. Jika ia memilih pemain yang salah, maka ia akan berakhir sebagai pelatih di musim ini, karena liga reguler memang ajang paling bergengsi. Coach wants to see you. It's not college, that's for sure. Everything about it's a little... Di situ Pepala mengembalikan bukunya kepada Dick, dan hal yang benar-benar tidak terduga pun terjadi. Dick memberikan kesempatan Pepale ketimbang Samson untuk bergabung di tim inti karena Dick berpikir Pepale mempunyai hati yang sungguh-sungguh dan akan memberikan keajaiban nantinya. Ya, Dick hanya berharap pada keajaiban semata. Dan orang pertama yang Pepale beritahu tentang kabar terbaik itu adalah Tommy. Ia sangat senang mendengar kabar mustahil itu dan mengajaknya pergi ke tempat Max untuk mentraktir semua temannya. Freaking Philadelphia Eagle. Go to Max's. You're buying. Semua orang nampak senang, tidak terkecuali ayahnya dan Johnny yang sebelumnya memiliki masalah dengan Pepale. Stevie Van Buren stepping up from the Eagles, Dad. From the Eagles. Singkat cerita, pertandingan pertama liga reguler Eagles melawan Cowboys pun digelar. Semua pemain nampak tidak terlalu optimis menghadapi Cowboys. Penonton bersorak ramai di pembukaan liga reguler itu. Dan akhirnya, Pepale melakukan kesalahan pada pertandingan pertamanya di liga reguler, di mana ia tidak bisa menahan pemain lawan dan ia tidak berdaya di daerah headlegs. Dick sangat marah padanya karena ia mempertaruhkan karirnya hanya untuk memberikan kesempatan kepada Pepale, dan akhirnya mereka kalah telak 0-7. Dick Vermeil akhirnya menyesal karena telah memilih pemuda berusia 30 tahun itu. Eagles butuh pemain football, bukanlah seorang bartender. Rasa menyesal dan putus asa menghantui pikiran Pepale. Lalu ia datang ke rumah Janet. Di situ, ia menyesal karena sebelumnya mengesampingkannya, dan ia memberanikan diri mengutarakan perasaannya. Namun Janet tidak bisa menerima cinta Pepale saat itu. Hingga di hari berikutnya, saat ia mengendarai mobil bututnya, tidak sengaja menjumpai seorang anak kecil yang sedang mengambil bola football yang keluar dari lapangan dengan nomor punggung 83. Seolah mengatakan kepada dirinya agar terus berjuang tanpa berhenti. Ia mendatangi teman-temannya yang sedang bermain dan mengalami kekalahan. Dan Johnny mengajaknya karena saat itu mereka membutuhkan Pepale bermain bersama. Hujan pun turun, dan Pepale memutuskan untuk bermain lumpur bersama teman-temannya. Seakan sedang mencari jati dirinya kembali, Pepale pun berjuang sampai akhirnya permainan itu pun mereka menangkan dengan touchdown. Saat ia pulang ke rumah, ia mendapati Janet yang menunggunya dan menyesali keputusan di hari sebelumnya. Lalu Janet akhirnya memutuskan menerima cinta Pepale. Tiba saat Eagles bertemu Giants, tepatnya pada 16 September 1976. Gemuruh sorak suara penonton menjadi saksi pertandingan tim kesayangan mereka menghadapi rival abadinya. Semua teman-teman pun datang menyaksikan pertandingan yang mungkin akan menjadi pertandingan terakhir Pepale di tim itu. Kata-kata motivasi sang pelatih dikumandangkan dengan menyebut beberapa pemain legend Eagles. Saat itu juga Pepale menyobek catatan perpisahan dari istrinya. Penampilan Eagles sangat mengecewakan di pertandingan sebelumnya. Di sini, mereka harus bisa membuktikan ada keajaiban untuk mereka. They need to make a statement right here and right now. Pepale berhasil menahan pemain lawan yang membawa bola. Itu adalah awal yang bagus. Semua orang bangga kepadanya. Namun serangan demi serangan dibombardir ke kubu Eagles, dan Giants berhasil touchdown dengan mudah. Serangan demi serangan dilakukan pemain Eagles, namun selalu tumpul. Borilla dengan tipuan yang bagus berhasil lolos dari hadangan pemain Giants, dan ia segera mengoper ke kanan,
mengarah ke Carmichael dan berhasil touchdown dan skor sama 7-7. Pepale berhasil melakukan tackle. Semua pendukung yang awalnya kecewa pun bersorak mendukung Eagles. Itu adalah pertama kalinya dalam kurun waktu terakhir sorak fan Eagles bergemuruh di stadion itu. Persaingan pun semakin sengit. Sisa 8 menit di kuarter 4, skor masih 14 sama. Pepale yang bertubuh mungil berlari dengan kencangnya. Satu tackle berhasil menjatuhkannya, dan ia pun berdiri lagi. Dan akhirnya berhasil digagalkan oleh 2 pemain lawan. Memasuki akhir pertandingan dan waktu tersisa 20 menit lagi, tim Eagles dikepung di daerah mereka sendiri. Sullivan sedang mencari ruang dan membawa bola, dan berhasil dijatuhkan tak jauh dari titik start. Saat dilakukan pengukuran, ternyata poinnya tidak sah. Para fans Eagle tidak senang dengan taktik mereka. Namun Dick tidak mau mengambil resiko. Itu adalah kesempatan terakhir di menit terakhir. Pepale menyuruh semua pemain timnya mengubah taktik menjadi check zero. Semua pelatih sangat kesal dengan tindakannya. Kepanikan mulai dirasakan semua orang di sana, dan taktik pun dijalankan. Pepale dengan luar biasa berhasil lolos dan mengejar bola. Pemain musuh berhasil menangkap bola. Pepale mendorong pemain lawan hingga menjatuhkan bola. Ia segera berdiri mengambilnya. Ia dikejar banyak pemain lawan dan masuk ke area 40, 30, 20, 10, dan berhasil sampai ke titik akhir. Semua orang bangga kepadanya. Kemenangan akhirnya diraih Eagles atas Giants. That's your boy, Key. Pepale bermain selama 3 musim bersama Eagles dengan performa yang mengagumkan. Pada musim 1980-1981, Dick Vermeil membawa Eagles menjuarai Super Bowl yang ke-15. Pepale memang pemain yang gemilang, dan saat ini Vince Pepale pindah ke New Jersey bersama Janet istrinya dan 2 anak mereka. Dan film ini pun tamat. Dalam hidup apapun bisa terjadi, seperti halnya Vince Pepale. Dengan umur 30 tahun dan hanya bermodal skill otodidaknya, ia berhasil bermain bersama tim idolanya dan membuat kesuksesan untuk tim tersebut, serta menorehkan banyak kemenangan. Sampai jumpa di video selanjutnya.